warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan Operasi. Dengan saya, Reza Muhammad Muhajir, dengan nomor NIM 51121717082 beserta 3 teman saya yang lainnya. Yang pertama Abednego, yang kedua Fajar Maulidan, dan yang terakhir Yusuf Abdul Malik akan menjelaskan tentang model transportasi menggunakan 3 metode di dalam video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian transportasi. Transportasi merupakan suatu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang, serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas satu daerah ke daerah lainnya. Kelangsungan proses produksi yang efisien, investasi, dan perkembangan teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik. Masalah transportasi berkaitan dengan strategi yang mengoptimalkan distribusi dari pusat persediaan, seperti pabrik ke pabrik, penerima, sedemikian rupa untuk meminimalkan biaya dan waktu, menurut Raigar Sarla 2017. Lalu, kegunaan transportasi. Yang pertama, digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber ke sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Lalu yang kedua, untuk menentukan lokasi pabrik di mana harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang ada. Lalu yang ketiga, digunakan bila perusahaan mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang yang bermaksud menambah kapasitas satu pabriknya. Lalu, metode pemecahan. Yang pertama ada NWCR atau metode Northwest Corner Rule. Langkah-langkah yang pertama, alokasi sebanyak mungkin ke set pojok kiri atas disesuaikan dengan batasan penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Lalu yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai kebutuhan telah dipenuhi. Lalu yang kedua, ada biaya LCM atau least cost. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi minimum dan disesuaikan dengan batasan penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible yang mempunyai biaya minimum berikutnya. Lalu yang ketiga, ulangi langkah-langkah sampai semua kebutuhan telah dipenuhi. Lalu yang keempat, ada metode PAM atau Vogel Approximation Method. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan biaya penalti untuk tiap baris dan kolom dengan cara mengurangi biaya sel terendah pada baris atau kolom tersebut terhadap biaya sel terendah berikutnya pada baris atau kolom yang sama. Lalu yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Lalu yang ketiga, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Lalu yang terakhir, ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Lalu ada metode stepstone. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan lintasan stepping stone, dan perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dalam tabel. Lalu yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Lalu yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua sel memiliki perubahan biaya positif yang mengidentifikasi tercapainya suatu solusi yang optimal. Lalu yang terakhir, metode MODI. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan solusi awal. Lalu yang kedua, hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk tiap-tiap baris dan kolom dengan menerapkan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ pada tiap sel yang terisi atau sel basis atau sel yang telah memiliki alokasi. Nilai UI dan VJ dihitung dari selisih antara sel yang mempunyai biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya pada tiap baris dan kolom. Lalu yang ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi lagi PJ. Lalu yang keempat,
Alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Lalu yang kelima, yang terakhir, ulangi langkah 2-4 sampai semua nilai KIJ positif atau 0 dan dikatakan optimal. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulidan dengan NIM 51121717048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang akan kami bahas, dan saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dengan metode NWCR atau Northwest Corner. Berikut adalah soalnya. Sebuah perusahaan beras terdapat 3 lokasi gudang, A, B, dan C, di mana hasil produksi beras tersebut diangkut dari gudang tersebut ke supplier di kota Bali, Bandung, dan Depok. Dengan tabel pendistribusian sebagai berikut. Dari gudang A ke kota Bali dengan biaya 20, lalu dari gudang A ke kota Bandung dengan biaya 5, dari gudang A ke kota Depok dengan biaya 8, dari gudang B ke kota Bali dengan biaya 15, dari gudang B ke kota Bandung dengan biaya 20, dari gudang B ke kota Depok dengan biaya 10, lalu dari gudang C ke kota Bali dengan biaya 25, dari gudang C ke kota Bandung dengan biaya 10, dan yang terakhir dari gudang C ke kota Depok dengan biaya 19, dengan demand atau permintaan di kota Bali sebanyak 50, di kota Bandung sebanyak 110, di kota Depok sebanyak 40. Dan untuk supply, dari gudang A sebanyak 90, dari gudang B sebanyak 60, dan dari gudang C sebanyak 50, dengan penjumlahan antara supply dan demand yaitu sama dengan jumlah 200. Untuk metode NWCR sebagai berikut, kita buatkan tabel, lalu kita masukkan biaya dari soal yang tadi, dimasukkan ke dalam sel di mana berada di pojok kanan atas antar sel. Untuk demand 50, untuk demand Bali, kita isi karena supply-nya 90, maka masih ada sisa, dan otomatis demand dari Bali itu sudah terpenuhi. Lalu kita masuk ke demand Bandung yaitu 110, karena tadi supply-nya baru terisi 50, maka sisanya kita isi di Bandung yaitu 40. Maka otomatis di kolom kanannya atau di pertemuan antar A dengan Depok yaitu kita silang atau kita kosongkan. Lalu kita isi kolom bawahnya yaitu 60, karena supply-nya 60 maka otomatis supply-nya sudah habis dan demand masih sisa 10, maka kita isi di bawahnya 10, dan otomatis untuk supply yang tadi karena sudah terpenuhi di demand Bandung, maka di demand Depok kita kosongkan atau 0. Dan yang terakhir sisa demand Depok yaitu 40 dengan supply 50, karena supply 50 tadi sudah terisi 10, maka sisanya 40. Ini sudah pas, yaitu kita isi 40. Nah, lalu kita hitung penjumlahannya. Kita hitung penjumlahan dari hasil sel yang terisi dikalikan dengan biaya, di mana di sini ada 5 sel yang terisi, yaitu 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 dengan total 3260. Untuk tes visible 1, jumlah sel terisi yaitu 5 baris.
ditunjukkan dengan sel terisi A ke Bali, A ke Bandung, B ke Bandung, C ke Bandung, dan yang terakhir C ke Depok. Dimana untuk tes visible 1 ini bisa dikatakan layak karena jumlah sel terisi 5 berdasarkan dari rumus M ditambah N min 1 yaitu 5. Lalu dibuatkan stepping stone. Stepping stone ini didapatkan dari sel yang tidak terisi atau kosong. Di sini ada A ke Depok, B ke Bali, B ke Depok, dan yang terakhir C ke Bali. Lalu kita tarik garis horizontal atau vertikal dan hasilnya sebagai berikut. A ke Depok yaitu 8 kurangi 19 ditambah 10 kurangi 5. Di sini untuk angkanya kita dapatkan dari biayanya. Lalu untuk B ke Bali yaitu 15 kurangi 20 ditambah 5 kurangi 20 dengan hasil minus 20. Lalu B ke Depok yaitu 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 20 dengan hasil minus 19. Dan yang terakhir C ke Bali 20 dikurangi 25 dikurangi 20 ditambah 5 dikurangi 10 ditambah 10. Nah, karena masih ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 1 ini belum dikatakan optimal dan dilakukan perubahan distribusi. Maka kita isi tabelnya sebagai berikut. Di pojok kanan bawah kita tarik garis sesuai dengan stepping stone yang tadi. Untuk penjumlahannya ini karena yang terkecil 50, maka kita penjumlahan atau pengurangannya nanti ditambahkan atau dikurangkan dengan 50. Nah, untuk A ke Bali di sini 50 dikurangi 50 maka 0. Dan B ke Bali yaitu 0 ditambah 50 jadi 50. Untuk B ke Bandung yaitu 60 dikurangi 50 maka 10. Dan A ke Bandung yaitu 40 ditambah 50 maka 90. Maka didapatkan tabel 2 sebagai berikut. Nah, dengan total cost 90 dikali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 dengan total 2260. Untuk tes visible kedua ini bisa dikatakan layak juga karena sel yang terisi berjumlah 5. Lalu kita lanjut ke stepping stone lagi. Sini kita isi dari A ke Bali karena kosong, dan dari A ke Depok, dari B ke Depok, dan C ke Bali. Dihasilkan A ke Bali yaitu 20 kurangi 5 ditambah 20 kurangi 15, hasilnya 20. Dan A ke Depok 8 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 5 dengan hasil minus 6. B ke Depok 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 20 dengan hasil minus 19. Dan yang terakhir C ke Bali 25 dikurangi 15 ditambah 20 dikurangi 10 dengan hasil 20. Nah, di sini masih ada nilai opportunity yang masih negatif yaitu A ke Depok dan B ke Depok. Maka kita simpulkan bahwa tabel ini belum optimal. Dan kita buatkan tabel modinya seperti modi yang satu, maka kita tarik garis lagi. Karena di sini yang paling terkecil yaitu 10, maka kita penjumlahan atau pengurangan dengan angka 10. Di sini ada pada sel Bandung ke B ke Bandung yaitu 10
dikurangi 10, maka dengan hasil 0. Lalu C ke Bandung, 10 ditambah 10, hasilnya 20. Dan C ke Depok, yaitu 40, dikurangi 10, yaitu 30. Dan yang terakhir, B ke Depok. Di sini 0 ditambah 10, maka hasilnya 10. Lalu dihasilkan tabel 3 dengan total cost 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 19 dengan hasil 2070. Untuk tes visible-nya di sini bisa dikatakan layak juga karena sel yang terisi yaitu 5. Lalu kita kembali buatkan stepping stone. Di sini yang kosong yaitu A ke Bali, lalu A ke Depok, lalu B ke Bandung, dan yang terakhir C ke Bali. Untuk stepping stone-nya A ke Bali yaitu 20 dikurangi 5 ditambah 10 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 15, hasilnya 1. Lalu A ke Depok, 8 kurangi 19 ditambah 10 dikurangi 5, hasilnya minus 6. Dan dari B ke Bandung, 20 dikurangi 10 ditambah 19 dikurangi 10 dengan hasil 19. Dan yang terakhir C ke Bali, 25 dikurangi 15 ditambah 10 dikurangi 19 dengan hasil 1. Nah, di sini masih ada nilai opportunity yang masih negatif, yaitu A ke Depok. Maka kita simpulkan kembali bahwa tabel 3 ini belum optimal. Lalu kita buatkan kembali tabel MODI untuk mengoptimalkan tabelnya. Lalu dengan total cost 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 dengan hasil 1890. Dan tes visible ini bisa dikatakan layak karena jumlah sel yang terisinya yaitu 5. Lalu kita buatkan kembali stepping stone-nya. Di sini bisa kita lihat sudah tidak ada hasil nilai opportunity yang negatif atau bisa dikatakan hasilnya positif semua. Maka untuk tabel 4 ini bisa dikatakan optimal. Lalu kita jumlahkan total cost-nya yaitu 1890. Nah, setelah ini kita coba hitung dengan software POMQM versi 5 sebagai berikut. Pojok kiri atas di sini terdapat transportasi resultnya. Di sini sama dengan tabel 4. Nah, untuk hasil total cost-nya yaitu 1890. Di sini hasilnya sama antara perhitungan manual dengan perhitungan dengan POMQM atau software. Bisa dilihat dari tabel kanan bawah atau shipping list, bisa dilihat shipping cost-nya. Hasilnya sama yaitu 1890 dengan penjumlahan 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500 dan hasilnya sama yaitu 1890. Baik. Lalu yang terakhir kesimpulannya, perusahaan akan mendapatkan biaya transportasi paling minimal sebesar dengan hasil yang tadi yaitu 1.890.000. Maka dikalikan 1000 karena 1 ton sama dengan 1000. Dengan distribusi optimal sebagai berikut. Dari A ke Kota Bandung sebanyak 60 ton. Dari A ke Kota Depok sebanyak 30 ton. Dari B ke Kota Bali sebanyak 50 ton. Dari B ke Kota Depok sebanyak 10 ton. Dan yang terakhir dari C ke Kota Bandung sebanyak 50 ton. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Yusuf Abdul Malik dengan nomor NIM 51121711020 akan melanjutkan presentasi dari Fajar, yaitu yang tentang selanjutnya itu tentang metode LCM atau less cost yang sudah dijelaskan oleh Reza, di mana metode ini untuk mencari cost yang minim.
Jadi dari contoh soal yang di atas tadi, jadi ini contoh soal yang tadi dengan kos yang sudah ada dari eh, dari A, B, C ke kota Bali, Bandung, Depok dengan demand dan supply yang sudah ditentukan. Oke. Jadi dari kos yang sudah ada, karena ini untuk mencari kos yang paling kecil, jadi dari ke-9 kolom yang memiliki kos tersebut dicari mana yang memiliki kos yang paling terkecil. Di sini ada kos terkecil itu ada 5, di mana dikirim dari A ke Bandung. Itu lalu dimasukkan si nilainya. Jika sudah dari A ke Bandung itu kan memiliki demand 110, sedangkan supply-nya itu hanya ada 90. Jadi 90 dari A langsung dikirim ke Bandung, dan demand-nya itu kurang 20. Lalu setelah supply-nya habis, maka untuk ke kota Bali dan ke Depok dari A itu sudah tidak ada. Lalu jadi yang tersisa itu ada 6 kolom di bawah dari kolom A, yaitu ada B ke Bali, B Bandung, B Depok, lalu C Bali, C Bandung, C Depok. Dari keenam kolom tersebut kita cari lagi kos yang mana yang memiliki kos yang terkecil. Lalu di sini ada Bandung, di mana Bandung memiliki Depok, di mana Depok memiliki kos 10. Ya, sebenarnya ada dua sih, ada Depok dan Bandung, B dan di C. Tapi saya memilih C. Saya memilih Depok. Lalu saya memasukkan B eh, B itu ke Depok, lalu supply-nya itu ada 60, sedangkan demand-nya 40. Jika supply ke demand ke Depok, maka ada sisa di supply B itu sebanyak 20. Jadi masih bisa untuk disuplai ke yang lainnya. Setelah dari 10 tersebut, lalu kita cari lagi yang cost yang terkecil lagi. Ada ada juga cost 10 juga yang tadi untuk C ke Bandung. Uh, itu kan tadi kekurangan demand di Bandung itu sebanyak 20. Jadi dikirim lagi sebanyak 20 item atau quantity 20, disuplai dari C ke Bandung, yaitu dari 50 dikurang 20. Jadi supply di C itu masih ada 30, dan 20-nya itu untuk menggenapi demand yang dibutuhkan oleh kota Bandung. Jadi untuk kota Bandung demand-nya sudah terpenuhi, yaitu dari A dan C, ya sebesar 110. Maka dari itu untuk yang Bandung sudah terpenuhi. Untuk selanjutnya dicari lagi kos yang terkecil. Kos yang terkecil itu di sini ada lagi, yaitu sebesar 15 itu untuk kos dari B ke Bali. Dari B ke Bali. Karena tadi di B itu supply-nya sudah diambil oleh Depok sebanyak 40, maka ada sisa 20 lagi supply, yaitu dihabiskan dari Bali, dari B ke Bali, yaitu sebanyak 20 item, dan tersisa demand untuk kota Bali itu sisa 30. Lalu untuk selanjutnya itu
setelah kita cari lagi yang mana yang paling terkecil. Oh ya, sebelumnya karena yang B-nya itu udah habis diambil oleh supply-nya, sudah diambil oleh Depok dan Bali, maka yang B sudah tidak bisa mensuplai lagi. Jadi sisa supply-nya itu ada di kolom C. Dari 3 kolom tersebut dicari kolom terkecil. Sedangkan kolom terkecil yang tadi 10 itu Bandung, supply-nya sudah habis. Jadi Bandung tidak menerima supply lagi karena demand-nya sudah terpenuhi. Jadi ada yang belum terpenuhi yaitu demand dari Kota Bali, yaitu sisinya itu ya dari C, di mana dari C itu semua dengan total supply sebanyak 50 dikirim semuanya ke Bali. Dan genap si 30 tersebut dari sisa yang tadi Bandung 20, jadi 20 dari B dan 30 dari C. Jadi total demand terpenuhi sebanyak 50. Lalu untuk selanjutnya itu menghitung total cost. Dari semua kolom yang memiliki quantity item atau yang sudah dimasuki quantity item tadi, itu dijumlahkan seperti 90 dikali 5, 20 kali 15, 40 kali 10, 30 kali 25, 20 dikali 10. Dan ditotalkan semuanya, totalnya jadi 2100. Setelah dapat total cost itu, jadi yang langkah selanjutnya itu tes visible. Di tes visible ini yang pertama di jumlah semua total kolom yang terisi dari soal tersebut, yaitu sebanyak 5. Yaitu ada dari A ke Bandung, B ke Bali, B ke Depok, C ke Bali, C ke Bandung. Itu totalnya semuanya ada 5. Lalu dicocokkan dengan jumlah baris di mana M3 kolomnya udah itu N3 di mana rumusnya itu M ditambah N dikurangi 1. 3 ditambah 3 karena kolom tambah baris udah itu dikurang 1. Yaitu totalnya jadi 5. Karena total rumus tersebut dengan jumlah kolom yang terisi sama, maka jawaban ini sudah visible atau layak. Untuk langkah selanjutnya itu stepping stone. Kita hitung dari A ke Bali, itu perhitungannya seperti di atas, 20 dikurangi 25, 20 dikurangi 25 ditambah 10 dikurang 5 dan hasilnya 0 dan dihitung semuanya. Setelah dihitung ternyata ada yang negatif. Jadi ada nilai opportunity cost yang negatif. Jadi maka dari itu harus dilakukan penghitungan lagi. Dari sebenarnya ada 2 nilai yang negatif, yang min 7 sama min 1. Maka kita ngambil yang terbesar yaitu min 7. Min 7 itu ada di A ke Depok. Dari situ dihitung lagi modi 1 seperti yang ada di kolom sini, itu modi 1 dihitung lagi dan sudah mendapatkan jawabannya. Untuk selanjutnya itu kita dihitung lagi total cost-nya. Kolom yang sudah diisi dikali cost yang sudah ada dan hasilnya itu totalnya itu yaitu 1890. Lalu dites visible lagi. Dari kolom tersebut ada berapa banyak kolom yang terisi, disamakan dengan rumus yang tadi, M ditambah N dikurangin 1. Totalnya kan 5.
sedangkan kolom yang terisi juga ada 5. Jadi dari dengan hasil jawaban tersebut sesuai, maka jawaban ini visible atau layak. Untuk langkah selanjutnya, stepping stone lagi. Dari semuanya itu dijumlahin lagi, dan ternyata hasilnya semuanya tidak ada yang negatif. Yaitu bisa dikatakan juga hitungan yang sekarang itu sudah optimal dengan total cost 1.890. Ini adalah tampilan dari pengerjaan menggunakan POMQM. Setelah diinput menggunakan aplikasi POMQM, LCM dari soal yang tadi itu, yang setelah kita hitung secara manual dan dimasukkan soalnya, ternyata memiliki kesinkronan dengan apa yang dihitung oleh aplikasi POMQM, yaitu outputnya sebesar 1.890. Jadi kalau misalnya disamakan dengan cara hitung manual tadi, berarti sinkron dan jawabannya betul. Seperti dari A ke Bandung 60 sesuai dengan perhitungan modi yang pertama tadi. Lalu A ke Depok 30, B ke Bali 50, B ke Depok 10, dan C ke Bandung 50. Dan perhitungan cost-nya semuanya sama. Kesimpulannya itu di mana jadi lift cost yang didapat oleh perusahaan ini, transportasi ini, biaya paling minimal sebesar 1.890 juta. 1.890. Kenapa 1.890? Karena kan tadi itu dihitungnya dengan satuan ton. Sedangkan 1 ton itu sama dengan 1.000, jadi dikaliin. Jadi semuanya itu jadi totalnya 1.890.000. Dengan distribusi optimal sebagai berikut. Dari kota A ke Bandung sebanyak 60 ton. Dari A ke kota Depok sebanyak 30 ton. Dari B ke kota Bali sebanyak 50 ton. Dari B ke kota Depok sebanyak 10 ton. Dari C ke kota Bandung sebanyak 50 ton. Jadi itu penjelasan menggunakan metode least cost. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode FAM. Saya sendiri Abednego dengan NIM 5112171102. Untuk pertama-tama langkah yang dilakukan mengenai metode FAM dengan secara manual yaitu ada 5 tahap. Yang pertama mencari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua pada baris dan kolom. Kemudian kita bisa memilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Memilih biaya terendah yang tertera di soal. Kemudian isilah sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir kita bisa menghasilkan baris dan kolom yang telah terisi dengan penuh. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Tertera dengan soal. Kita mencari selisih antara baris Depok dikurangi dengan baris Bandung, selisih dari baris Bali dan baris Depok, kemudian selisih dari baris Depok dan baris Bandung. Setelah itu kita mencari selisih dari kolom A dan selisih antara kolom C dan A, dan terakhir selisih antara kolom A dan B. Setelah itu kita mencari nilai selisih yang paling besar pada baris dan kita isi sel tersebut dengan kapasitas maksimal mungkin. Lalu kita cari lagi selisih antara baris dan kolom. Setelah mendapatkan selisih terbesar pada nilai kolom, maka kita isi sel dengan biaya terkecil pada kolom dengan memberikan kapasitas yang semaksimal mungkin. Kita ulangi langkah yang pertama, mencari selisih antara baris dan kolom. Apabila baris dan kolom telah terisi dengan kapasitas yang telah maksimal, maka kita tidak usah mencari selisihnya lagi. Kita tandai saja dengan memberi silang atau mencoret baris dan kolom tersebut.
Ini adalah perhitungan yang menggunakan software. Ini adalah hasilnya. Jadi perusahaan akan mendapatkan biaya transportasi paling minimal sebesar 1.890.000 karena solution value-nya sebesar 1.890 yang dikalikan dengan 1.000. Kenapa dikalikan 1.000? Karena 1 ton sama dengan 1.000 kilo. Dengan ini distribusi optimal yang telah dihitung adalah dari A ke kota Bandung sebanyak 60 ton, dari A ke kota Depok sebanyak 30 ton, dari B ke kota Bali sebanyak 50 ton, dari B ke kota Depok sebanyak 10 ton, dan dari C ke kota Bandung sebanyak 50 ton. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.